Bos Ducati cemas menyambut kembalinya sang legenda balap, Valentino Rossi, di MotoGP Barcelona. Dunia MotoGP sedang bergolak menyusul kabar mengejutkan kembalinya legenda balap Valentino Rossi ke lintasan untuk berlaga di ajang penutup musim MotoGP 2024 di Barcelona. Kembalinya sang legenda ini tak hanya membawa euforia bagi para penggemar setianya, namun juga menimbulkan kecemasan di antara para pesaingnya, terutama tim Ducati. General Manager sekaligus Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, menyatakan kekhawatirannya atas potensi dampak besar yang bisa dihadirkan Rossi, terutama karena persaingannya yang telah lama dinantikan dengan rival beratnya, Marc Marquez. Kehadiran Rossi, menurutnya, bisa membuat persaingan semakin ketat, dengan kemungkinan perubahan besar dalam dinamika kompetisi di balapan final. Valentino Rossi, yang telah lama dikenal sebagai legenda hidup MotoGP, dipastikan akan mengisi posisi pembalap Pertamina Enduro VR46 yang sedang kosong. Tim VR46 memang sedang menghadapi masalah besar akibat cederanya pembalap utama mereka, Fabio Di Giannantonio, atau yang akrab disapa Di Gia. Di Gia mengalami cedera serius dalam balapan sebelumnya, dan tidak bisa pulih tepat waktu untuk mengikuti balapan penutup musim ini di Barcelona. Posisi yang sempat diisi Andrea Iannone di MotoGP Jepang ternyata tidak memberi hasil yang memuaskan, sehingga VR46 dan Ducati memutuskan untuk meminta Rossi turun sebagai pengganti sementara. Langkah ini dipandang strategis sekaligus menantang, karena Rossi akan kembali menunggangi Ducati GP23, motor berperforma tinggi yang memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Namun, keputusan kembalinya Rossi ini kurang diterima dengan lega oleh pihak Ducati. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati yang juga merangkap sebagai Direktur Teknis, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya akan dampak kehadiran Rossi dalam seri pamungkas ini. Dalam wawancara yang dilansir dari Lux.carmagazine.tv, Dall'Igna mengakui bahwa kembalinya Rossi akan mengubah persaingan, terutama saat menghadapi rival lamanya, Marc Marquez. Kembalinya Rossi bukan hanya menjadi momen nostalgia bagi para pecinta MotoGP. Itu benar-benar bisa mengubah lanskap kompetitif, ungkap Dall'Igna. Dall'Igna juga menekankan bahwa pengalaman dan keterampilan Rossi bisa membawa tantangan tak terduga bagi Ducati dan tim-tim lainnya. Keterampilan, pengalaman, dan dedikasi para penggemarnya mengubahnya menjadi elemen tak terduga di trek yang dapat memanfaatkan balapan yang paling diperhitungkan, tambah Dall'Igna. Dall'Igna menyadari bahwa Rossi masih memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca dinamika lintasan dan memahami taktik balapan, walaupun telah lama absen dari ajang kompetitif. Dengan berbagai strategi yang mungkin dimiliki Rossi, kehadirannya bisa menjadi ancaman serius bagi para pembalap lainnya, terutama Marquez, yang punya riwayat panjang persaingan panas dengan Rossi. Kehadiran Rossi di seri final di Barcelona diprediksi menjadi sorotan utama bagi para penggemar dan media. Hubungan rivalitas antara Rossi dan Marquez telah berlangsung lama dan selalu menarik perhatian. Dengan Rossi di lintasan, potensi rivalitas ini bisa kembali memanas, terutama mengingat Marquez yang selama ini dikenal sebagai salah satu pembalap agresif dan kompetitif. Rossi sendiri dikenal sebagai pembalap berpengalaman yang tidak pernah ragu untuk berduel sengit dengan Marquez di lintasan. Di sisi lain, kabar kembalinya Rossi disambut meriah oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Di berbagai platform media sosial, ribuan komentar positif membanjiri dunia maya, menunjukkan betapa besar kerinduan para fans terhadap sang legenda. Rossi, yang selama bertahun-tahun menjadi ikon MotoGP dengan gaya balapnya yang khas dan karismanya yang tak tertandingi, kembali ke lintasan di bawah dukungan luar biasa dari para penggemarnya. Diprediksi, sirkuit di Barcelona akan dipenuhi warna kuning yang identik dengan Rossi, serta sorakan ribuan fans yang siap memberikan dukungan penuh untuk menyaksikan aksi terakhirnya di musim ini. Beberapa pengamat balap melihat keputusan Rossi untuk kembali sebagai langkah yang sangat cerdas, baik untuk karirnya maupun untuk tim VR46. Bagi Rossi, ini adalah kesempatan emas untuk kembali merasakan ketegangan balapan MotoGP di lintasan setelah pensiun, sekaligus untuk meninggalkan jejak terakhir yang kuat di ajang yang telah membesarkan namanya. Di sisi lain, kembalinya Rossi juga dianggap penting bagi tim Pertamina Enduro VR46. Tim ini membutuhkan seorang pembalap dengan kapasitas tinggi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Di Gia, dan Rossi dianggap sebagai sosok yang tepat. Dengan membawa pengalaman bertahun-tahun, Rossi diharapkan dapat memberikan performa yang solid sekaligus membawa motivasi tambahan bagi tim. Tim VR46, yang merupakan tim yang diasuh oleh Rossi sendiri, merasa bahwa dengan kembalinya sang legenda, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan hasil maksimal di akhir musim. Keputusan ini juga dianggap sebagai kesempatan bagi Rossi untuk sekali lagi menikmati atmosfer kompetisi MotoGP, kali ini dengan tujuan yang lebih besar bagi tim VR46. Di sisi lain,
Para penggemar berharap bahwa kembalinya Rossi ini akan memberikan kenangan yang indah sebelum ia benar-benar pensiun dari dunia MotoGP. Meski kembalinya Rossi di Barcelona lebih bersifat sementara, dampaknya diprediksi bisa memengaruhi hasil akhir MotoGP 2024. Jika Rossi tampil kompetitif dan berhasil mengganggu dominasi pembalap-pembalap papan atas, maka hasil balapan ini bisa saja mengubah posisi klasemen di akhir musim. Ducati dan Gigi Dalinya jelas menyadari potensi ancaman ini, terutama jika Rossi mampu mendominasi balapan atau bahkan berhasil menahan pergerakan Marquez. Kembalinya Rossi ini membuktikan bahwa meski sudah lama meninggalkan lintasan, ia masih memiliki daya tarik dan kekuatan yang mampu memengaruhi dunia MotoGP. Kehadirannya di lintasan akhir musim ini menambah daya tarik, menambah intensitas kompetisi, serta membuka kemungkinan persaingan yang lebih ketat dalam seri pamungkas di Barcelona. Valentino Rossi resmi comeback. Gantikan Fabio Di Giannantonio di Pertamina Enduro VR 46 di MotoGP Catalunya. MotoGP musim ini memberikan kejutan besar dengan kembalinya Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP, yang akan menggantikan Fabio Di Giannantonio di tim Pertamina Enduro VR 46 dalam seri MotoGP Catalunya. Keputusan ini resmi diumumkan oleh tim Pertamina Enduro VR 46 setelah Di Giannantonio terpaksa absen akibat cedera. Kembalinya Rossi di sirkuit MotoGP telah menjadi sorotan dunia balap, terutama dengan antisipasi akan duel seru dengan rival lamanya, Marc Marquez, yang masih aktif di MotoGP. Valentino Rossi, yang pensiun pada akhir musim 2021, memang sudah lama dinantikan untuk kembali oleh para penggemar MotoGP. Kehadirannya di atas lintasan selalu menjadi daya tarik utama, karena kiprahnya yang luar biasa sepanjang karirnya. Pemilik gelar juara dunia sebanyak 9 kali ini memutuskan pensiun 3 tahun lalu, setelah berkarir selama lebih dari 2 dekade. Meski telah lama tidak aktif sebagai pembalap reguler, Rossi tetap terlibat di dunia balap dengan mendirikan timnya sendiri, VR 46 Racing Team, yang kini bekerja sama dengan Pertamina dan menjadi salah satu kekuatan baru di MotoGP. Namun, Rossi tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia balap. Selain melatih dan mengembangkan pembalap muda di VR 46 Academy, ia juga aktif dalam kompetisi balap lain seperti GT World Challenge Europe. Kembali ke MotoGP di Catalunya akan menjadi pembuktian tersendiri bagi Rossi. Meskipun dia sudah lama tidak berada di lintasan MotoGP, pengalamannya yang luar biasa diyakini akan mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Penggantian pembalap ini terjadi setelah Di Giannantonio mengalami kecelakaan serius dalam seri MotoGP Austria. Cedera yang dialami membuatnya harus absen dalam beberapa balapan ke depan. Dan situasi inilah yang membuka kesempatan bagi Rossi untuk turun kembali di MotoGP, menggantikan posisi anak asuhnya tersebut dan mengisi kekosongan di tim VR 46, tim yang didirikannya sendiri dan kini menjadi salah satu tim yang kompetitif di grid MotoGP. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman Rossi yang tak tertandingi, tetapi juga pada ikatan emosional yang kuat antara Rossi dengan timnya sendiri. Mengendarai motor yang berbeda dari zamannya dulu tentu menjadi tantangan bagi Rossi. Tetapi banyak yang percaya bahwa ia dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Motor-motor MotoGP modern telah mengalami perkembangan besar dalam hal teknologi, kecepatan, dan aerodinamika. Dan hal ini mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi Rossi yang terakhir kali menunggangi motor Yamaha di tahun 2021. Namun, pengalamannya dengan berbagai merek motor sepanjang karirnya, dari Honda, Yamaha, hingga Ducati, akan menjadi modal utama untuk adaptasinya di Catalunya. Dari berbagai isu yang menyita perhatian, duel Valentino Rossi melawan Marc Marquez menjadi topik paling hangat. Kedua pembalap ini memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan intens di lintasan, bahkan sampai pada kontroversi yang melibatkan keduanya di musim 2015. Sejak saat itu, persaingan antara Rossi dan Marquez selalu menjadi sorotan penggemar, media, dan dunia MotoGP secara keseluruhan. Marc Marquez, yang musim ini memperkuat Gresini Racing, adalah salah satu pembalap paling agresif di era modern MotoGP. Sementara Rossi telah berulang kali menunjukkan ketenangan dan strateginya di lintasan. Marquez dikenal dengan gaya balapnya yang penuh keberanian, bahkan sering mengambil risiko tinggi. Keduanya memiliki gaya balap yang berbeda namun sama-sama penuh determinasi, yang seringkali menghasilkan pertarungan dramatis di lintasan. Dengan kondisi Marquez belakangan ini yang tampil cukup epik, dan Rossi yang datang setelah absen lama dari MotoGP, Catalunya akan menjadi ajang pembuktian siapa yang masih memiliki performa terbaik. Momen ini juga membuka nostalgia bagi para penggemar, mengingat duel-duel legendaris yang pernah terjadi antara kedua pembalap ini di masa lalu. Rossi sendiri menyambut dengan antusias kesempatan comeback ini. Dalam pernyataannya kepada media, ia menyampaikan bahwa dirinya sangat bersemangat untuk kembali dan memberikan yang terbaik bagi tim VR 46.
Ia mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Marquez dan menyatakan bahwa rivalitas mereka di lintasan hanya sebatas kompetisi. Namun, ia tetap ingin menunjukkan bahwa kemampuannya masih bisa diandalkan. Meskipun kini dia lebih banyak berperan sebagai mentor bagi pembalap-pembalap muda. Di sisi lain, Marc Marquez juga memberikan tanggapannya. Dalam wawancara singkat, Marquez mengungkapkan rasa hormatnya kepada Rossi. Menurut Marquez, Rossi adalah legenda yang selalu menjadi inspirasi bagi banyak pembalap, termasuk dirinya. Meskipun begitu, Marquez menegaskan bahwa dia akan memberikan segalanya di lintasan dan tidak akan memberikan kemudahan bagi siapapun, termasuk Rossi. Kabar comeback-nya Rossi telah mengguncang dunia MotoGP. Penggemar dari seluruh dunia menyambut berita ini dengan antusiasme yang luar biasa. Banyak yang memandang momen ini sebagai salah satu peristiwa paling ikonik di MotoGP, setelah beberapa tahun terakhir didominasi oleh pembalap-pembalap muda. Kembalinya, The Doctor, membawa nuansa nostalgia, mengingatkan penggemar akan era keemasan MotoGP di mana duel-duel sengit dan penuh drama antara Rossi dan Marquez mewarnai kejuaraan. Para penggemar juga memadati media sosial untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Rossi. Banyak yang berharap Rossi bisa memberikan kejutan dan bahkan naik podium di Catalunya. Meskipun hal ini mungkin tidak akan mudah mengingat dirinya sudah lama tidak berada dalam kondisi kompetitif di MotoGP. Kehadiran Valentino Rossi di seri MotoGP Catalunya tidak hanya menjadi kabar gembira bagi penggemar, tetapi juga akan membawa kembali gairah dan persaingan sengit di lintasan. Dengan segala pengalaman dan kemampuannya, Rossi diharapkan mampu memberikan hasil positif bagi tim Pertamina Enduro VR46. Catalunya akan menjadi ajang penuh nostalgia dan aksi, dengan Rossi kembali di lintasan dan bertarung melawan Marc Marquez. Akankah The Doctor mampu menunjukkan bahwa usia hanyalah angka dan membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di antara para pembalap terbaik di dunia? Semua mata akan tertuju pada seri Catalunya, menanti momen bersejarah dalam dunia MotoGP. Valentino Rossi kembali turun lintasan, gantikan Fabio Di Giannantonio, siap duel dengan rival bebuyutan untuk kawal Francesco Bagnaia sampai juara dunia. Kabar gembira bagi para penggemar MotoGP, legenda balap motor, Valentino Rossi, yang telah pensiun sejak akhir musim 2021, dipastikan akan kembali beraksi di lintasan MotoGP untuk membela timnya, Pertamina Enduro VR46, pada Grand Prix Catalunya. Rossi akan menggantikan Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46, yang terpaksa absen di GP Catalunya akibat harus menjalani operasi bahu. Kembalinya Rossi ke lintasan ini menghidupkan kembali kenangan dan antusiasme dari penggemar di seluruh dunia, yang selama ini menanti momen magis The Doctor di lintasan. Selain menjadi kembalinya sosok legendaris, comeback ini sekaligus memberikan peluang bagi Rossi untuk memberikan dukungan langsung kepada anak didiknya, Francesco Bagnaia, yang tengah bertarung dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia balap motor kelas utama mengalami perubahan besar dengan masuknya talenta-talenta muda yang menjanjikan, termasuk Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi dari tim VR46. Namun, meski kompetisi terus berkembang, tidak ada yang dapat menggantikan kehadiran ikonik Valentino Rossi. Pembalap yang dikenal dengan julukan The Doctor, ini memiliki karisma dan pengaruh yang begitu kuat dalam dunia balap motor. Kembalinya Valentino Rossi tentu membawa angin segar bagi dunia balap motor, terutama bagi para penggemar yang telah merindukan aksi spektakulernya di lintasan. Sebagai salah satu ikon terbesar MotoGP dengan koleksi 7 gelar juara dunia kelas utama, Rossi masih memiliki tempat khusus di hati penggemar dan komunitas balap. Kini, ia akan kembali membalap di sirkuit Catalunya, yang selalu menjadi salah satu arena favoritnya. Di Giannantonio, yang musim ini bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46, harus absen setelah mengalami kecelakaan di seri MotoGP Austria 2024 Agustus silam, yang menimbulkan dislokasi bahu dan ia membutuhkan operasi untuk pemulihan. Situasi inilah yang membuka kesempatan bagi Rossi untuk turun kembali di MotoGP, menggantikan posisi anak asuhnya tersebut dan mengisi kekosongan di tim VR46. Tim yang didirikannya sendiri dan kini menjadi salah satu tim yang kompetitif di grid MotoGP. Langkah ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap tim yang ia dirikan, tetapi juga kesempatan bagi Rossi untuk kembali menikmati atmosfer MotoGP yang telah menjadi bagian hidupnya selama lebih dari 2 dekade. Selain comeback yang diharapkan memberi warna baru di Catalunya, kedatangan Rossi juga diprediksi akan membawa pengaruh besar bagi anak didiknya, Francesco Bagnaia. Pebalap Ducati ini tengah berada dalam posisi krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Di klasemen sementara, Bagnaia berada di posisi kedua dengan selisih 24 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.
Bagnaia yang musim lalu sukses meraih gelar juara dunia kini berjuang keras mempertahankan gelarnya di tengah persaingan ketat dengan Martin yang tampil dominan sepanjang musim ini. Sebagai mentor dan sosok yang memiliki pengalaman luar biasa di dunia balap, Rossi diharapkan bisa memberikan motivasi dan strategi tambahan untuk Bagnaia dalam menghadapi sisa seri musim ini. Kehadiran langsung Rossi di lintasan memungkinkan dirinya untuk memberikan arahan yang lebih konkret dan mengawal Bagnaia secara taktis dalam balapan. Para penggemar MotoGP kini menantikan momen kebangkitan Bagnaia dan upaya kerasnya dalam mengejar ketertinggalan poin demi mempertahankan gelar juara. Tim VR46 telah menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia balap motor sejak debutnya beberapa tahun lalu. Dengan pembalap-pembalap berbakat seperti Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio, VR46 telah berkembang menjadi tim yang disegani. Valentino Rossi sendiri dikenal sebagai mentor ulung yang mendorong para pembalap muda untuk berkembang dan berkompetisi di level tertinggi. Kini, dalam perannya sebagai pembalap sementara di timnya sendiri, Rossi akan menunjukkan sekali lagi bahwa dirinya adalah bagian integral dari pertumbuhan generasi baru di MotoGP. Tak hanya memberi kejutan besar bagi para fans, comeback Rossi juga mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki ambisi dan kecintaan mendalam terhadap dunia balap. Meskipun dirinya sudah tidak muda lagi, Rossi menunjukkan bahwa semangat balapnya tak pernah padam. Bagi saya, balapan bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang semangat, dedikasi, dan cinta terhadap olahraga ini. Saya senang bisa kembali dan berharap bisa memberikan yang terbaik bagi tim, serta mendukung Pecco dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan jarak 24 poin antara Bagnaia dan Martin di klasemen sementara, perebutan gelar juara dunia musim ini tampak semakin menegangkan. Martin, yang konsisten meraih poin besar, kini menjadi penantang utama dalam perjalanan Bagnaia mempertahankan gelarnya. Namun, dengan kembalinya Rossi dan pengaruhnya sebagai mentor langsung, Bagnaia memiliki peluang untuk menutup kesenjangan poin ini dan memberikan perlawanan yang sengit dalam balapan sisa musim ini. Di sisi lain, Jorge Martin, yang tengah berada di puncak performa, tentu tidak akan menyerah begitu saja. Martin sadar betul bahwa persaingan dengan Bagnaia akan semakin ketat, apalagi dengan dukungan langsung dari sang legenda, Valentino Rossi, bagi lawannya. Para pengamat menilai bahwa Rossi memiliki peluang untuk menjadi game changer yang mampu memberi suntikan semangat tambahan bagi Bagnaia. GP Catalunya kini menjadi ajang yang dinantikan, tidak hanya karena hadirnya kembali Rossi, tapi juga karena pengaruhnya yang besar bagi perjalanan karir Bagnaia dan tim VR46. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menyambut baik kabar ini, dan sirkuit Catalunya diperkirakan akan penuh sesak dengan para penonton yang ingin menyaksikan langsung kembalinya The Doctor ke lintasan. Balapan ini juga menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya setelah pensiun, Rossi kembali membalap di MotoGP dalam balapan resmi, meskipun sebagai pembalap pengganti. Bagi para penggemar, aksi Valentino Rossi di GP Catalunya ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga harapan akan kejutan yang bisa mengubah jalannya kejuaraan musim ini. Akankah Rossi berhasil membantu Bagnaia untuk kembali rebut gelar juara dunia? Ataukah ia akan menambah kilau prestasi pribadinya di akhir karirnya yang panjang? Satu hal yang pasti, GP Catalunya akan menjadi balapan yang tak terlupakan. Dan kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP akan menjadi sejarah baru dalam dunia balap motor. Marc Marquez hancurkan lawan di Phillip Island, Bagnaia akui tak sanggup kejar GP23 Marquez. Lintasan MotoGP di Phillip Island menyaksikan salah satu penampilan paling ikonik dalam sejarah balap motor, ketika Marc Marquez, yang kini membalap menggunakan motor Desmosedici GP23 Gresini Racing, menunjukkan performa luar biasa. Ia start dari posisi kedua, namun sempat terlempar ke posisi 13 setelah balapan dimulai. Meski demikian, ia berhasil melakukan comeback menakjubkan dan memenangkan balapan dengan penuh gaya. Prestasi ini tak hanya membuat penggemar terpana, tetapi juga membuat para rival, termasuk sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, tercengang. Francesco Bagnaia, yang menggunakan motor GP24 terbaru Ducati, mengakui bahwa ia kewalahan mengejar Marquez di balapan ini. Dalam pernyataannya kepada media setelah balapan, Bagnaia tak segan-segan memuji kehebatan Marquez. Namun, di balik pujian tersebut, tersirat rasa frustrasi yang mendalam. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka akan seberat ini, kata Bagnaia dengan wajah muram. Saya tahu Marc adalah pembalap yang hebat, dia selalu begitu. Tapi hari ini dia berada di level yang berbeda. Ketika saya melihat dia start di posisi kedua lalu jatuh ke posisi 13, saya berpikir dia akan sulit kembali ke depan. Tapi dia membuktikan kita semua salah. Saya mengejar dia dengan segala yang saya miliki.
mencoba menjaga kecepatan maksimal di setiap tikungan, tapi itu tidak cukup. Mark terlalu cepat hari ini, tambah Bagnaia. Bagnaia, yang memulai balapan dengan harapan besar berkat performa impresif Ducati GP24 sepanjang musim, merasa seolah semua rencananya hancur setelah melihat Marquez melaju tanpa terhentikan. Saya merasa seperti di ambang batas. Saya terus memacu motor saya hingga maksimum. Saya bahkan merasa lebih baik dari balapan-balapan sebelumnya. Tapi ketika melihat Mark melesat, saya mulai merasakan ketidakberdayaan. Rasanya seperti dia ada di liga yang berbeda. Komentar Bagnaia juga mengarah pada perasaan frustrasi terhadap performa GP24 yang seharusnya memberikan keunggulan teknis. Motor ini, GP24, sangat cepat. Kami tahu itu. Di setiap sesi latihan, saya merasa kami punya keunggulan atas yang lain, termasuk Mark. Tapi hari ini, saya seperti dikejutkan oleh kemampuan Mark mengendalikan GP23-nya. Seharusnya motor GP23 tidak bisa secepat itu. Tapi Mark membuktikan bahwa dalam balap motor, keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Ini adalah tamparan bagi kami semua di Ducati. Lebih lanjut, Bagnaia juga mengakui bahwa ia dan timnya harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami apa yang salah dalam balapan kali ini. Kami harus segera menganalisis data. Apakah masalahnya ada di motor? Atau mungkin ada strategi yang kurang tepat dalam balapan ini? Karena yang jelas, dengan performa seperti hari ini, sangat sulit bagi saya untuk menerima kekalahan ini. Mark tidak hanya menang, dia menunjukkan bahwa kemampuannya sangat hebat. Pembalap Italia itu juga membahas bagaimana dominasi Marquez di Phillip Island ini bukan hanya tentang kekalahan biasa, melainkan sebuah peringatan keras bagi semua pembalap Ducati GP24. Saya tahu ini bukan hanya soal satu balapan. Jika Mark bisa melakukan ini dengan GP23, bayangkan apa yang bisa dia lakukan dengan motor yang lebih baru atau lebih baik di musim depan. Saya sangat khawatir bahwa di sisa musim ini, kami harus menghadapi lebih banyak momen seperti ini jika tidak segera menemukan solusi. Ketika ditanya apakah kekalahan ini memengaruhi mentalitasnya dalam perburuan gelar, Bagnaia menjawab dengan jujur, ini pasti berdampak. Bagaimana mungkin tidak? Saya pembalap yang selalu mencoba menjaga fokus. Tapi hari ini saya benar-benar terpukul. Ketika Anda memberikan segalanya, memaksimalkan potensi motor Anda, dan masih kalah dari seseorang yang seharusnya memiliki kekurangan secara teknis, itu sangat mengecilkan hati. Saya harus berusaha lebih keras lagi. Ini adalah momen yang menentukan baik bagi saya, maupun bagi seluruh tim, tutup Bagnaia. Saat balapan dimulai, Marquez langsung kehilangan banyak posisi dan melorot ke peringkat ke-13. Sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa Marquez akan kesulitan untuk kembali ke posisi depan, mengingat kompetisi yang ketat dan tingkat performa motor-motor lain yang lebih baru. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalaman, ketangguhan mental, dan kecerdasannya di lintasan mampu mengalahkan keunggulan teknis motor-motor lain. Dengan determinasi tinggi, Marquez mulai menyalip satu persatu lawannya, membuat kemajuan signifikan di setiap lap. Manuver-manuver agresif tapi terukur. Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap veteran yang masih memiliki kemampuan balap di tingkat tertinggi. Pada lap-lap terakhir, Marquez berhasil mendekati posisi puncak, sebelum akhirnya merebut kemenangan dari tangan para pembalap GP24 yang lebih unggul di atas kertas. Setelah balapan, Marc Marquez tampak sangat puas dengan hasil yang ia raih. Dalam konferensi pers, ia mengungkapkan bahwa balapan ini adalah salah satu yang terbaik dalam karirnya, mengingat kesulitan awal yang ia hadapi. Ini adalah balapan yang sempurna. Saya tahu kami memulai dengan buruk, tapi saya percaya pada kemampuan saya dan motor GP23. Saya merasa sangat nyaman di lintasan ini. Dan ketika momentum sudah ada, saya hanya perlu terus menekan, kata Marquez. Marquez juga berterima kasih kepada timnya yang tetap percaya meskipun motor yang digunakan bukan yang terbaru. Banyak orang mungkin meragukan kami dengan GP23, tapi saya tahu motor ini masih sangat kompetitif, dan kami membuktikan itu hari ini, tambah juara dunia 8 kali itu. Kemenangan Marquez ini tak hanya memberikan poin penting di klasemen, tetapi juga menjadi pukulan mental bagi rival-rivalnya, terutama Bagnaia. Bagi Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pembalap terkuat Ducati, kenyataan bahwa ia kalah dari Marquez yang menggunakan motor GP23 menjadi tekanan psikologis yang besar. Saya benar-benar tidak mengerti. Motor GP24 seharusnya memiliki keunggulan. Tapi hari ini Marc menunjukkan bahwa motor bukan segalanya. Saya akan kembali ke tim dan mencari tahu apa yang salah, ungkap Bagnaia. Selain itu, kemenangan Marquez juga menjadi sinyal bagi para pembalap lain, bahwa kehadiran sang juara dunia 8 kali ini kembali dalam bentuk terbaiknya. Para pembalap seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Brad Binder
yang biasanya bersaing di barisan depan, kini harus waspada terhadap ancaman serius yang datang dari Marquez dan MotoGP 23-nya. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez. Skillnya memang di atas rata-rata. Legenda MotoGP Valentino Rossi secara terbuka memuji kemampuan luar biasa Marc Marquez setelah pembalap Spanyol itu berhasil meraih kemenangan sensasional di MotoGP Phillip Island, Australia. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan biasa, tetapi terjadi dalam situasi yang unik. Marquez mengendarai Ducati Desmosedici GP23, sebuah motor bekas yang sudah tidak lagi dipakai oleh tim pabrikan dan bahkan telah mengalami downgrade oleh Ducati. Namun ia tetap mampu mengalahkan para pengguna Desmosedici GP24 dengan performa luar biasa. Rossi, yang telah pensiun dari MotoGP sejak 2021, memiliki hubungan yang naik turun dengan Marquez. Namun kali ini, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Apa yang dilakukan Marc di Phillip Island itu luar biasa. Dengan kondisi motor seperti itu, dia mampu mendominasi dan menunjukkan skill yang memang di atas rata-rata, ungkap Rossi dalam wawancara pasca balapan. Marc Marquez memulai balapan di Phillip Island dari posisi kedua, P2, tepat di belakang Jorge Martin yang memulai dari pole position. Walaupun memulai balapan dengan motor Ducati Desmosedici GP23, yang notabene merupakan motor bekas tim pabrikan dan sudah di-downgrade oleh Ducati, banyak pihak awalnya meragukan peluang Marquez untuk tampil maksimal. Motor yang digunakan Marquez tersebut memiliki spesifikasi yang tidak lagi sepenuhnya kompetitif dibandingkan dengan motor-motor terbaru, terutama yang dikendarai oleh Bagnaia dan Martin. Namun, Marquez justru tampil tak terbendung sepanjang balapan. Sejak awal, dia terus membayangi Martin yang mengendarai Ducati terbaru dengan segala teknologi unggulannya. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang juga mengendarai Ducati Desmosedici GP versi terbaru, berjuang keras untuk bersaing di barisan depan, tetapi akhirnya hanya mampu finish di posisi ketiga. Di lap-lap akhir, Marquez memperlihatkan keterampilan luar biasanya dengan memanfaatkan celah untuk menyalip Jorge Martin. Overtake tersebut dilakukan dengan sempurna, yang menjadi penentu kemenangan Marquez. Walaupun motor yang dikendarainya bukan lagi motor utama Ducati, Marquez tetap menunjukkan kontrol penuh atas Desmosedici GP23 yang ditingkatkan oleh kemampuannya sebagai pembalap. Dengan keunggulan tersebut, Marquez mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish dan mengunci kemenangan di Phillip Island, sebuah prestasi yang makin mengesankan mengingat kondisi motornya. Martin harus puas di posisi kedua, sementara Bagnaia hanya berhasil finish ketiga setelah gagal mengejar ketertinggalan. Valentino Rossi, yang kini fokus pada pengembangan tim balapnya sendiri, tidak segan memberikan pujian kepada Marquez atas performa gemilangnya. Rossi mengakui bahwa dalam kondisi normal, Marquez sudah merupakan salah satu pembalap dengan kemampuan terbaik yang pernah ada. Namun, kemenangan ini menunjukkan bahwa kemampuan Marquez benar-benar luar biasa, terutama dengan keterbatasan teknis yang ia hadapi. Marc telah membuktikan berkali-kali bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Tetapi kali ini, dengan Desmosedici GP23 yang tidak sepenuhnya kompetitif, dia mampu mengalahkan para rival yang memiliki motor lebih baik. Itu menunjukkan skill balap yang sangat tinggi, kata Rossi. Ia juga menambahkan bahwa Marquez masih menjadi ancaman serius di MotoGP, terlepas dari cedera dan kesulitan teknis yang sempat menghambat karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, dua pembalap utama Ducati, telah menunjukkan performa baik sepanjang musim, namun mereka tidak mampu menandingi Marquez kali ini. Martin yang memulai dari pole position tampak kecewa, karena gagal mempertahankan posisi terdepan. Namun, ia tetap memberikan penghormatan kepada Marquez. Marc sangat kuat di lap-lap akhir. Saya mencoba menjaga ritme, tetapi dia terlalu cepat. Dia layak menang, ungkap Martin seusai balapan. Sementara itu, Bagnaia, yang hanya finish di posisi ketiga, juga tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Meskipun masih naik podium, Bagnaia mengakui bahwa performa motornya tidak sebagus yang diharapkan di Phillip Island. Ini bukan hasil yang kami harapkan. Tapi kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat, ujar Bagnaia. Kemenangan ini juga memperkuat spekulasi tentang masa depan Marquez di MotoGP. Setelah beberapa musim yang berat karena cedera dan masalah teknis, kemenangan ini menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki potensi besar untuk bersaing di puncak, bahkan dengan motor yang bukan terbaik di grid. Dengan penampilan gemilang seperti ini, Marquez kembali mengingatkan dunia bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP, dan kemenangan di Phillip Island mungkin menjadi salah satu bukti terkuatnya. Phillip Island kini telah mencatatkan salah satu kemenangan paling bersejarah dalam karir Marquez.
Meskipun menggunakan motor bekas yang sudah mengalami downgrade, keterampilan dan mentalitas juara yang ditunjukkannya membuktikan bahwa balapan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemampuan dan determinasi seorang pembalap sejati.